Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua untuk mata pelajaran ilmu penyakit. Sesuai dengan kontrak kerja sebelumnya, untuk pertemuan kedua kita akan membahas kompetensi dasar mengenai penerapan pemeriksaan penyakit sistem tubuh secara umum berdasarkan manifestasi klinis. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sejarah ilmu penyakit, kemudian patologi penyakit, pembagian ilmu penyakit, penyebab penyakit, termasuk karakteristiknya, sistem pemberian nama penyakit, batasan penyakit, dan contoh perjalanan penyakit. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam sejarah ilmu penyakit. Nah, yang dinamakan sejarah tentu berkaitan dengan masa lalu. Untuk ilmu penyakit ini, ilmu penyakit itu ada sejak manusia diciptakan. Nah, istilah penyakit ini mengacu terhadap segala kondisi yang mengganggu fungsi normal tubuh. Umumnya digunakan untuk penyakit infeksi yang merupakan penyakit terbukti secara klinis diakibatkan oleh agen mikroba patogenik termasuk virus, bakteri, jamur, protozoa, organisme multiseluler, dan protein menyimpang yang dikenal sebagai prion. Kemudian, infeksi atau kolonisasi yang tidak dan tidak akan berujung pada penyimpangan fungsi normal yang secara klinis terbukti, seperti keberadaan bakteri, terus kemudian kamir normal dalam usus atau bakteri dalam usus, kemudian virus dalam usus yang dianggap sebagai penyakit, itu sebagai contohnya. Sebaliknya, ada infeksi yang tidak menunjukkan gejala selama masa inkubasi, tetapi di kemudian hari akan menimbulkan gejala. Itu juga bisa disebut sebagai penyakit. Penyakit non-infeksi adalah semua penyakit lain termasuk kayak kanker, jantung, genetik. Kan kita sering mendengar cerita kalau kanker biasanya itu dia tidak ada gejala, tiba-tiba stadiumnya udah lanjut. Kemudian jantung tidak ada gejala, tiba-tiba kolap. Terus kemudian juga yang penyakit genetik. Untuk penyakit-penyakit genetik ini adalah penyakit dari keturunan. Biasanya untuk tahap awalnya juga banyak yang tidak menimbulkan atau muncul gejalanya. Nah, ilmu penyakit ini tentu tidak lepas dari patologi. Apa yang disebut patologi itu? Patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit dan bagaimana suatu penyakit terjadi. Ilmu patologi ini adalah ilmu kedokteran yang paling mendasar. Dalam dunia medis, patologi berperan untuk membantu dokter mendiagnosis berbagai penyakit. Jadi, sebagai tenaga kesehatan, kalian harus mengerti tentang patologi, mempelajari cara terjadinya suatu penyakit, ya. Dari mulai penyakit yang berat maupun penyakit yang ringan, kalian harus menguasai. Selain untuk mendiagnosis penyakit, ilmu patologi juga diperlukan untuk menentukan penyebab. Penyebabnya apa, tingkat keparahannya bagaimana, untuk melakukan pencegahan dan pengobatan yang tepat. Karena pengobatan yang tepat itu kita harus bisa menemukan penyebab penyakitnya. Nah, penyebabnya apa? Kemudian kita baru bisa menentukan cara untuk pengobatannya. Kemudian juga memantau efektivitas pengobatan yang telah diberikan. Ini biasanya kita berkolaborasi dengan dokter atau dari petugas farmasi. Kemudian ada juga pembagian ilmu penyakit. Ilmu penyakit ini banyak sekali ya. Jadi untuk memudahkan mempelajari ilmu penyakit, maka ilmu penyakit ini dibagi dalam beberapa macam. Ada yang penyakit diklasifikasikan berdasarkan penyebab. Kemudian patogenesis. Patogenesis itu adalah mekanisme terjadinya penyakit, atau bisa juga berdasarkan gejalanya. Klasifikasi atau pembagian juga dilakukan menurut sistem organ yang terlibat.
Meskipun pengelompokan ini lebih karena ada banyak penyakit yang mempengaruhi lebih dari satu organ. Kalau pernah mendengar, biasanya kan komplikasi ya, ada yang komplikasi itu mempengaruhi berbagai macam organ, tidak hanya satu organ saja. Kemudian kita bisa mempelajari penyebab penyakit. Faktor-faktor yang memegang peranan sebagai penyebab penyakit, ini ada beberapa pendapat dari ahli. Untuk itu saya mengambil pendapat yang paling banyak digunakan dari Lawrence Green, yaitu ada faktor predisposisi. Predisposisi adalah faktor yang membuat seseorang peka terhadap penyakit, misal umur. Biasanya semakin tua, dia semakin sering terkena penyakit. Kemudian jenis kelamin. Untuk perempuan, biasanya kena kanker rahim. Kemudian penyakit terakhir yang diderita yang dapat menciptakan keadaan yang rentan. Jadi misalnya dia ada penyakit bawaan, dulu dia pernah berobat kanker. Misalnya dulu kanker kelenjar getah bening, kemudian dinyatakan sembuh, kemudian ternyata kambuh lagi tetapi menyerang bagian tubuh yang lain. Itu bisa disebut faktor predisposisi. Kemudian ada juga yang disebut faktor yang memungkinkan. Faktor yang memungkinkan adalah faktor yang mendukung atau dapat mendorong timbulnya penyakit. Misal, pendapatan rendah. Hal ini mengakibatkan orang yang berpendapatan rendah cenderung untuk menunda mendapatkan pengobatan, sehingga penyakit yang awalnya ringan dan bisa diobati dengan ringan karena misalnya terkendala oleh pendapatannya rendah, jadi dia menunda untuk mendapatkan pertolongan sehingga penyakitnya menjadi semakin buruk. Kemudian juga ada gizi buruk. Gizi yang buruk ini mempengaruhi metabolisme tubuh sehingga dia dapat memungkinkan untuk suatu penyakit berkembang menjadi lebih berat. Kemudian perumahan kumuh. Tahu ya, perumahan kumuh ini berhubungan dengan faktor kebersihan. Jika kebersihan itu tidak dilakukan dengan baik, maka di situ adalah media tumbuh dari kuman, bakteri, virus yang bisa menyerang sistem kesehatan tubuh. Kemudian perawatan medis yang tidak adekuat. Adekuat itu artinya adalah cukup. Nanti kalian kalau dalam keperawatan kalian akan mendapatkan sering ketemu istilah adekuat. Adekuat itu adalah cukup atau memadai. Perawatan medis yang tidak memadai ini biasanya kita temukan pada daerah-daerah terpencil dengan akses transportasi yang kurang. Kemudian faktor pencetus. Faktor pencetus adalah faktor yang memungkinkan terjadinya penyakit, misalnya paparan agen penyakit yang spesifik atau agen beracun yang berasosiasi dengan terjadinya penyakit. Kalau kalian pernah mendengar penyakit akibat kerja, di situ yang berhubungan dengan nuklir, biasanya pengamannya itu berlapis. Karena apa? Karena nuklirnya bisa mempengaruhi sistem tubuh. Atau misal kalian nanti kalau PKL, kalian melihat misalnya ada terapi sinar atau foto. Itu biasanya kalian disuruh untuk menyingkir terlebih dahulu agar tidak terkena efek dari radiasi yang ditimbulkan. Kemudian ada juga faktor pemberat. Faktor pemberat adalah faktor yang mempercepat terjadinya penyakit. Contoh, pemaparan berulang. Kemudian kerja berat tidak beraturan dapat mendorong ke arah terjadinya penyakit. Ini jadi kalau bekerja itu biasanya kalau di pabrik-pabrik itu ada K3. K3 itu fungsinya untuk mengontrol seberapa besar beban yang bisa ditanggung agar pekerja tetap sehat. Jadi di situ ada syarat dan prasyaratnya untuk menjaga kesehatan dari pekerja. Dalam penyakit itu ada juga
cara untuk menamakan penyakit. Berbagai macam cara ya untuk digunakan untuk menamakan penyakit. Misalnya penambahan kata di belakang nama, penyakit, atau kondisi. Dalam penamaan penyakit sering kita jumpai istilah-istilah yang disandingkan di belakang nama penyakit. Istilah-istilah tersebut dapat menunjukkan lama waktu penyakit, riwayat muncul penyakit, ataupun tingkat keparahan penyakit. Contoh, kata yang sering ditimbulkan pada belakang nama penyakit meliputi akut, yaitu penyakit yang terjadi tiba-tiba dalam waktu singkat dan sifatnya serius. Contohnya apa? Asma akut. Kemudian kronis, penyakit yang terjadi secara perlahan namun semakin lama semakin parah atau berbahaya. Contohnya jantung kronis. Terus kemudian ada primer, mengartikan bahwa penyakit muncul dengan sendirinya tanpa disebabkan dari penyakit atau komplikasi penyakit lain. Terus kemudian ada sekunder, yaitu penyakit yang muncul karena efek dari penyakit atau kondisi lain atau suatu perkembangan dari penyakit primer. Kemudian jinak, menandakan bahwa suatu penyakit dianggap belum membahayakan dan tidak mempengaruhi organ lain. Kalian pernah mendengar tumor jinak. Kemudian ada ganas, menunjukkan bahwa suatu penyakit sudah membahayakan dan dapat mempengaruhi organ lain. Tumor ganas. Ada juga yang memakai tambahan awalan. Selain penambahan kata di belakang nama penyakit, beberapa tambahan awalan yang menempel dari suatu nama penyakit juga dapat mencirikan kondisi dari suatu penyakit tertentu. Di antaranya, misalnya, ana, yaitu tidak ada atau absen. Sebagai contoh pada kondisi anafilaksis yang artinya ana tidak ada, filaksis perlindungan terhadap serangan infeksi bakteri. Anafilaksis merupakan suatu reaksi alergi berat terhadap suatu agen alergi. Kalau kalian pernah mendengar istilah anaphylactic shock seperti itu. Kemudian kita ada juga yang dinamakan dis, yaitu menunjukkan kelainan atau penyimpangan, seperti dislipidemia. Apa itu dislipidemia? Dis, penyimpangan. Lipid, kolesterol atau lemak. Kimia, dislipidemia, emia darah. Itu berarti artinya adanya kelainan lemak dalam darah. Kemudian kalian mendengar hiper, itu kelebihan. Contoh penyakit yang sering kita dengar adalah hipertensi, menunjukkan adanya tekanan darah atau tensi di atas normal. Kemudian ada hipo. Hipo itu menunjukkan adanya kekurangan di bawah normal. Sebagai contoh adalah hipotensi, di mana tekanan darah berada di bawah tekanan darah normal. Kemudian meta. Meta merupakan ciri perubahan dari suatu bentuk ke bentuk lain. Contoh adalah metaplasia, perubahan satu sel normal menjadi sel normal lainnya. Kemudian tambahan akhiran, ada juga. Beberapa penyakit juga ada yang diberi tambahan akhiran untuk menunjukkan kondisi penyakit yang lebih spesifik seperti itis, menunjukkan proses peradangan, contohnya adalah tonsilitis atau biasa disebut sebagai radang amandel atau tonsil. Oma menunjukkan suatu tumor seperti sarkoma yang menunjukkan kelompok tumor yang menyerang di jaringan tubuh bagian tengah atau luar. Osis yaitu keadaan atau kondisi yang tidak selalu patologis, disebabkan oleh penyakit seperti osteoporosis yang merupakan keadaan saat kepadatan tulang menurun. Tidak harus dipengaruhi oleh suatu penyakit tertentu. Kemudian ada oid, kemiripan pada sesuatu. Contoh rematoid, penyakit dengan kemiripan pada rematik, yaitu berbagai varietas gangguan yang disebabkan oleh inflamasi atau peradangan, degenerasi, dan kekacauan metabolisme dari struktur jaringan ikat, terutama pada sendi. Penia yaitu ketiadaannya, contohnya adalah trombositopenia. Hal ini bukan berarti nggak punya trombosit, melainkan jumlahnya jauh lebih
sedikit jauh sekali lebih sedikit daripada kadar normal. Sitosis, naiknya jumlah sel berlawanan dari kata penia. Contohnya leukositosis, naiknya jumlah leukosit dalam tubuh. Leukosit tahu ya, sel darah putih. Kemudian ektasis, proses dilatasi, pelebaran atau peregangan struktur. Contohnya bronkitasis, yaitu penyakit saluran napas kronik ditandai dengan dilatasi abnormal permanen disertai rusaknya dinding bronkus atau cabang batang tenggorokan. Kemudian plasia, menandakan adanya kelainan pertumbuhan. Sebagai contoh penyakitnya adalah hiperplasia, menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan jumlah sel hingga merubah ukuran organ. Kemudian opati, yaitu bentuk tindak normal yang kehilangan karakteristik. Contohnya adalah limfadenopati yang merupakan pembengkakan pada kelenjar limfe. Terus ini adalah contoh perjalanan penyakit. Nah, di sini kayaknya kalian itu ya tidak bisa dilihat dengan baik ya. Ini sebenarnya ibu sudah pesen tripod, cuman masih di jalan, nggak tahu kenapa tripodnya nggak datang-datang. Jadi ibu bacakan aja. Ini adalah perjalanan penyakit. Perjalanan penyakit itu melalui, pertama adalah tahap inkubasi. Inkubasi ini adalah masuknya penyebab atau masuknya virus, bisa bakteri ke dalam tubuh. Kemudian tahap penyakit dini. Nah, di sini dia sudah menimbulkan gejala tapi ringan. Jadi dia masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Kemudian dia berubah menjadi tahap penyakit yang lanjut. Nah, di sini dia gejalanya sudah parah dan sudah kesulitan untuk melakukan aktivitas. Kemudian berakhir pada tahap akhir penyakit. Nah, di sini ada dua kemungkinan, bisa sehat kembali atau kemudian berakhirnya tutup usia, seperti itu. Nah, terima kasih sudah untuk pertemuan kedua. Jangan lupa untuk like dan tinggalkan nama, absen, dan kelas. Untuk pertemuan ketiga, semoga tripodnya sudah datang ya. Jadi nanti kita bisa dengan mudah ibu memakai bantuan dari alat tulis. Terima kasih. Selamat belajar, selamat beribadah. Jangan lupa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.